Elektroforesis dan thermal cycler. Elektroforesis. Apa itu elektroforesis dan apa fungsinya? Elektroforesis adalah metode laboratorium yang digunakan untuk memisahkan molekul-molekul berdasarkan muatan listriknya. Dalam konteks biologi molekuler, elektroforesis sering digunakan untuk memisahkan fragmen DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan listrik. Proses ini melibatkan penggunaan medan listrik untuk menggerakkan molekul-molekul tersebut melalui suatu medium seperti gel atau media agar rusak. Kegunaan elektroforesis. Yang pertama, pengamatan taksonomi, sistematik, dan genetik serta untuk mengidentifikasi spesies hewan maupun tumbuhan atau biosistematik. Elektroforesis digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menyebarkan fragmen DNA. Yang kedua, pemisahan tergantung pada struktur kimia, pH, gugus fungsional, atau bobot molekulnya. Analisis ini untuk memberikan informasi tentang data senyawa metabolit dan kimia dengan BM besar. Tidak diperlukan jumlah besar dan pemuyannya tinggi. Dapat digunakan sampel langsung tanpa misalnya urin dan cairan limpa. Senyawa yang bersifat polar, bermuatan atau bersifat ion Zwitter. Gambaran umum elektroforesis. Yang pertama, teknik ini dapat digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik dan ada pada makromolekul, misalnya DNA yang berkesan negatif. Jika molekulnya berdampak negatif melewati suatu medium, kemudian dialiri arus listrik dari suatu kutub ke kutub yang sebaliknya, muatannya, maka molekul tersebut akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Yang kedua, kecepatan gerak molekul tersebut tergantung pada nisbah muatan terhadap masanya serta tergantung pula pada bentuk molekulnya. Pergerakan ini dapat dijelaskan dengan gaya Lorentz yang terkait dengan sifat-sifat dasar elektris bahan yang diamati dan kondisi listrik lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan gerak dan molekul. Yang pertama, besarnya tegangan medan listrik. Yang kedua, jumlah muatan yang dibawa oleh ion. Yang ketiga, koefisien friksional atau gesekan. Yang keempat, viskositas lingkungan. Yang kelima, ukuran atau berat dan besar ion berhubungan dengan massa. Yang keenam, besarnya voltase dan aliran listrik atau besarnya tegangan medan listrik yang digunakan untuk elektroforesis makin tinggi, maka semakin cepat terjadinya transportasi. Prinsip kerja elektroforesis. Adanya pergerakan komponen membuat positif pada kutub negatif serta komponen bermuatan negatif pada kutub positif. Pergerakan yang terjadi disebut elektrokinetik. Elektroforesis adalah elektroprogram yang memberikan informasi mengenai seberapa cepat perpindahan komponen TM atau biasa disebut dengan kecepatan migrasi. Besaran yang digunakan sama dengan pada proses kromatografi. Apabila dalam campuran terdapat dua jenis komponen, yakni satu komponen negatif dan dua komponen netral N, maka komponen negatif akan bergerak menuju kutub positif, sedangkan komponen netral akan tetap diam. Bagian-bagian elektroforesis sebagai berikut. Jenis-jenis elektroforesis. Yang pertama, elektroforesis gel. Yang kedua, elektroforesis kertas. Yang ketiga, elektroforesis kapiler. Elektroforesis kapiler. Prosesnya, sampel dimuat ke dalam kapiler yang sangat tipis dan panjang, lalu diberi medan listrik. Prinsip kerjanya, molekul bergerak melalui kapiler berdasarkan muatan dan ukuran mereka. Pengaplikasiannya sering digunakan dalam sekuensi DNA dan analisis protein, memiliki keuntungan, kecepatan, dan sensitivitas yang tinggi. Elektroforesis gel.
Prosesnya, sampel dimuat ke dalam sumur pada gel atau biasanya agarosa atau poliakrilamida. Prinsipnya, molekul bergerak melalui gel sesuai dengan muatan dan ukuran mereka saat medan listrik diterapkan. Pengaplikasiannya digunakan untuk memisahkan dan menganalisis DNA, RNA, atau protein. Keuntungannya yang pertama, pemisahan molekul memungkinkan pemisahan molekul-molekul berdasarkan ukuran dan muatan listrik seperti DNA, RNA, atau protein. Yang kedua, analisis kuantitatif. Dapat digunakan untuk analisis kuantitatif jumlah molekul tertentu dalam sampel. Yang ketiga, kecepatan dan efisiensi. Proses cepat dan efisien dalam memisahkan molekul tergantung pada kondisi elektroforesis yang diatur. Elektroforesis kertas. Prosesnya, sampel ditempatkan di satu ujung kertas dan diberi medan listrik, menyebabkan pergerakan molekul melalui kertas. Prinsipnya, pemisahan berdasarkan muatan dan ukuran serupa dengan elektroforesis gel, tetapi menggunakan kertas sebagai mediumnya. Aplikasinya biasanya digunakan untuk analisis protein atau asam nukleat dalam skala kecil. Keuntungannya yang pertama, proses migrasi lebih cepat, tampilan spot menjadi lebih kecil, mudah memisahkan sampel dengan spektrofometri, dan yang terakhir, mudah dilarutkan dalam pelarut jumlah sedikit. Perawatan elektroforesis. Setiap selesai pemakaian, alat langsung disiram dengan Aquades. Yang kedua, simpan alat di tempat yang kering. Buang gel agarosa ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Setelah digunakan, running buffer dimasukkan kembali ke dalam botol. Dan terakhir, buang tip bekas ETBR ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Thermal cycler. Apa itu thermal cycler dan apa fungsinya? Thermal cycler atau sering disebut dengan PCR mesin adalah perangkat laboratorium yang digunakan dalam teknik reaksi berantai polimers atau PCR. Fungsinya adalah untuk mengatur suhu secara otomatis selama siklus PCR yang melibatkan denaturasi, hibridisasi, dan elongasi DNA. Prinsip kerja thermal cycler. Yang pertama, denaturasi cetakan DNA atau DNA template pada temperatur 94-96 derajat Celcius, yaitu pemisahan utas ganda DNA menjadi 2 utas tunggal. Yang kedua, sesudah itu dilakukan penurunan temperatur pada tahap kedua sampai 45-60 derajat Celcius yang memungkinkan terjadinya penempelan annealing atau hibridisasi atau oligonukleotida primer dengan utas tunggal cetakan DNA. Yang ketiga, tahap yang terakhir adalah tahap ekstensi atau elongasi, yaitu pemajangan primer menjadi suatu utas DNA baru oleh enzim DNA polimerase. Aplikasi pada thermal cycler. Yang pertama, pemanasan dan pendinginan cepat. Nyalakan thermal cycler dan biarkan mencapai suhu operasional. Tentukan beberapa siklus dengan suhu yang bervariasi dari tinggi ke rendah untuk menguji kemampuan pemanasan dan pendinginan yang cepat. Yang kedua, pengukuran suhu. Gunakan termometer kalibrasi yang ada pada kalibrasi sebelumnya dan tempatkan termometer di beberapa titik di dalam blok Peltier atau di sekitar area sampel. Yang ketiga, band compression. Bandingkan pembacaan termometer dengan pembacaan sensor suhu thermal cycler dan pastikan perbedaan antara suhu sebenarnya dan suhu terukur sesuai dengan toleransi yang ditentukan oleh prosedur. Yang terakhir, penyesuaian suhu opsional. Jika ada perbedaan yang signifikan, sesuai pengaturan suhu thermocycler sesuai dengan hasil pengukuran. Komponen thermocycler. Yang pertama, blok Peltier.
bagian inti yang memiliki dua sisi, satu untuk pemanasan dan satunya untuk pendinginan. Menerapkan efek Peltier untuk mengubah suhu secara cepat dan presisi. Yang kedua, sensor suhu. Mendeteksi suhu saat ini pada blok Peltier dan memberikan umpan balik ke sistem kontrol untuk memastikan suhu tetap sesuai dengan program yang diatur. Yang ketiga, ventilasi atau pemanasan tambahan. Komponen ini memastikan distribusi suhu yang merata di seluruh blok Peltier, membantu menghindari perbedaan suhu lokal yang dapat mempengaruhi hasil PCR. Yang keempat, interface pengguna. Panel kontrol yang memungkinkan mengatur suhu, waktu, dan parameter siklus lainnya melalui antarmuka ini dapat memprogram dan mengawasi siklus PCR. Yang kelima, tutup blok. Tutup yang menutupi blok Peltier dan sampel melindungi sampel dan kontaminasi silang dan membantu menjaga kelembapan selama siklus PCR. Yang keenam, pemanas declip. Pemanas tambahan pada bagian atas thermocycler untuk memastikan bahwa suhu di seluruh perangkat tetap stabil dan sesuai. Yang ketujuh, rack sample. Tempat untuk menetapkan tabung, reaksi atau microplate yang berisi sampel DNA. Memungkinkan sampel-sampel ini terpapar suhu yang sesuai selama siklus PCR. Dan yang terakhir, circuit control. Merupakan bagian elektronik yang mengontrol seluruh operasional thermocycler, memproses informasi dari sensor suhu dan mengatur daya ke blok Peltier. Kelebihan dari thermal cycler. Yang pertama, memiliki spesifitas tinggi, sangat cepat dan memberikan hasil yang sama pada hari yang sama. Dapat membedakan mikroorganisme varian. Mikroorganisme yang dideteksi tidak harus hidup. Mudah di setup. Kekurangannya yang pertama, sangat mudah terkontaminasi. Yang kedua, biaya peralatan dan reagen yang mahal. Yang ketiga, interpretasi hasil PCR yang positif belum tervalidasi untuk semua penyakit infeksi, misalnya infeksi pasif atau latent. Yang terakhir, teknik prosedur yang kompleks dan bertahap membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya. Perawatan thermal cycler. Area thermal pada tutup harus dibersihkan dengan kain atau kertas pembersih lembut yang dibasahi dengan isopropil alkohol, pembersihan ventilasi. Yang kedua, jangan sekali-sekali menggunakan bahan abrasif, pelarut, atau larutan asam yang merusak bagian eksternal dan internal thermocycler. Jika thermocycler diserang oleh partikel eksternal di dalamnya sehingga mengalami tumpahan, hentikan protokol, putuskan sambungan, biarkan dingin, lanjutkan dengan metode perawatan yang dijelaskan. Yang keempat, bersihkan wadah atau bagian luar dari thermocycler dengan kain atau kertas pembersih yang lembut. Harus sedikit dibasahi dengan larutan sabun dan pH netral. Jika sumur blok thermal diserang oleh bahan luar yang menempel, harus dilanjutkan dengan hati-hati. Lakukan operasi berikut. Ajarkan natrium hipoklorit dari rumah komersial dengan perbandingan 1:100 dengan air dengan kapas yang dibasahi di dalamnya. Dan yang terakhir, jangan pernah membiarkan sumur dalam keadaan basah. Bersihkan dan hilangkan sisa kelembapan dengan kapas atau kapas kering. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.